Coba kita lihat ada komentar dari Kak Bani Purwadi. Nombok kalau belum bayar kagak boleh narik. Itulah kejamnya BB. Jadi seperti ini Kak. Di perusahaan itu ada yang namanya kebijakan dan aturan. Bukan cuma di taksi bluebird aja. Entah itu di kuning, di hijau, ya. Dan kebijakan itu berlaku buat semua driver, ya. Itu kebijakannya ya seperti itu. Dan kalau teman-teman membahas soal kejam dan tidak kejam, kejam siapa coba? Driver sudah dikasih fasilitas yang bisa menjamin dapat orderan, yaitu aplikasi. Kalau misalkan ada orderan masuk terus dibiarin kelewat, kejam nggak seperti itu drivernya? Dan sebetulnya siapa sih yang membuat boncos itu? Bukannya driver itu sendiri yang membiarkan orderan terlewat, ya? Bukannya driver itu sendiri yang milih-milih order. Makanya kalau misalkan akun yang tidak ditawarin orderan itu, akun yang sering sortir order, makanya tidak ditawarin orderan. Makanya kalau teman-teman nyari contoh itu sama driver-driver yang baik saja. Karena kalau misalkan nyari contohnya yang baik, kan harapannya bisa ketularan ya. Ketularan baik, ordernya bagus, tidak boncos, ya. Ditawarin orderannya juga banyak, gede-gede. Cari driver-driver yang orderannya baik, yang tidak sortir order. Karena nggak semua driver di taksi Bluebird itu boncos. Nggak semua, banyak yang untung juga. Kayak teman saya tuh, yang dari Karawang. Dia sudah 14 tahun di taksi Bluebird. Dan jadwalnya kalau nggak salah dia itu 20. Dan dia itu untung terus. Minimal seharinya 200.000. Bahkan bisa sampai 300.000. Karena dia emang ya punya langganan. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan jawaban saya bikin puas buat yang bertanya, khususnya Kak Bani Purwadi dan umumnya buat teman-teman yang lain. Dan kalau misalkan ada kritikan lagi atau saran atau pertanyaan apapun, boleh silakan teman-teman ketik saja di kolom komentar. Bebas ya berkomentar apapun. Saya tidak bisa melarang, bebas berkomentar. Terima kasih. Thank you guys. See you next time.